Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, saudara-saudariku, teman-temanku dimanapun kita berada. Pertama, di sini saya ingin menyapa semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan, kenikmatan iman dalam menjalani hidup saat ini. Ramadan insya Allah tinggal menunggu hari. Insya Allah sepekan lagi atau 7 hari lagi kita akan memasuki bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Duhai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang merasakan punya iman, kutiba alaikumussyam, aku wajibkan atas kamu untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti orang-orang dahulu pun sudah berpuasa. Apa tujuan dari puasa ini? La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa, supaya kamu semakin dekat dengan aku. Takwa itu adalah kumpulan kebaikan dari seseorang, dari seorang hamba, ya kan? Jikalau kita punya sifat jujur, sifat dermawan, maka kumpulan-kumpulan tadi akan menjadi satu, disebut dengan takwa. Takwa itu singkatnya dibagi menjadi 2 bagian. Ya kan? Pertama ada hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hablum minallah, dan hubungan secara horizontal, ya kan, hubungan kemanusiaan, yaitu hablum minanas. Ya kan? Bahkan di dalam Al-Qur'an pun takwa dibagi menjadi 2 bagian, ya kan? Pertama, kalimat takwa pertama, ya kan, misal di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-2 sampai ayat ke-5-nya itu, zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin, orang takwa. Siapa orang takwa ini? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, yaitu orang-orang yang senantiasa mengupgrade imannya, ya kan, dengan mengerjakan salat, ya kan, wa mimma razaqnahum yunfikun, infak tadi adalah hubungan secara manusia, senang berbagi. Walladzina yu'minuna bima unzil, berinteraksi dengan Al-Qur'an, ya kan? Iya, maka dari itu bahwasanya kita pun berhubungan dengan manusia dan Allah harus seimbang. Nah, tadi di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 193 bahwasanya tujuan utama dari puasa itu adalah takwa. Bahkan ibadah-ibadah yang kita lakukan yang disyariatkan oleh Islam, oleh Allah Subhanahu wa taala, itu muaranya takwa. Ya kan, silakan kita cek. Ya kan, tadi puasa sudah takwa, ya kan? Dari kali kita belajar fi hudalil muttaqin, ya kan? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, salat bagian dari takwa. Ya kan? Haji orang yang berhaji itu takwa. Bahkan bekal terbaik orang yang haji itu adalah takwa. Kan Al-Baqarah 197. Dan berbekalah kamu dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, sekarang apa itu takwa dan bagaimana kita bisa mendapatkan derajat takwa sebagai tujuan utama dari ibadah puasa kita? Setidaknya turunan-turunan dari takwa tadi yang saya sebutkan tadi di surah Al-Baqarah di ayat kedua sampai ayat kelima. Siapa orang takwa ini? Bagaimana cara kita memasuki bagian dari golongan orang takwa ini? Bagian VIP, ya kan, karena surga pun itu disandingkan dengan orang takwa. Kan innal muttaqina fi jannati wa uyun, sungguh orang-orang takwa itu akan memasuki surga. Kan innal muttaqina mafaza, kan, dan seterusnya ayat. Nah, ternyata orang takwa ini spesial. Ya kan, siapa dia dan bagaimana cara mendapatkan bagian dari yang orang bertakwa tadi masuk dalam golongan VIP ini? Ya kan, ternyata disebutkan bahwasanya di ayat ketiganya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, yaitu orang-orang yang selalu meningkatkan salatnya. Nah, maka dari itu silakan kita cek, ya kan, nanti di bulan Ramadan
sholat kita, ya kan, sholat fardu kita, subuh. Bahkan orang-orang dahulu itu memetakan, ya kan, subuh nanti mau jamaah di mana, ya kan, zuhur nanti mau sholat di mana, ya kan. Bahkan ada orang-orang yang imannya kuat sudah menanyakan waktu sholat, ya kan. Bahkan setelah zuhur baru mau mau menanyakan asarnya jam berapa sih, nah, kan isanya jam berapa, maghribnya, dan seterusnya. Nah, sholat itu sholat ya. Bahkan nanti ada sholat sunnah yang sesuai dengan tuntunan, ya kan. Ada tahajud, ada duha, ada syuruk, ya kan, ada rawatib, sholat yang mengiringi sholat fardu. Bahkan ada hadis spesifik bahwasanya di bulan Ramadan ada ampunan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya barang siapa orang yang mau mengerjakan amalan ini. Apa amalan itu? Disebutkan di dalam hadis, mangqama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang mampu bangkit di malam-malam Ramadan, ya kan, didasari dengan iman, ya kan, yaitu bangkit maksudnya sholat sembahyang di malam-malam Ramadan, kemudian didasari dengan iman, wahtisaban, kemudian dia bermuhasabah, mengingat dosa-dosanya, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka Allah akan ampuni seluruh dosa-dosanya, dan dari mulai dia balik sampai sekarang. Dan bayangkan dari mulai balik sampai sekarang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hanya di bulan Ramadan kita temukan ampunan yang begitu dahsyat, ya, yang Allah mengampuni, bahkan membakar hangus dosa-dosa kita. Maka dari itu maksimalkan Ramadan tahun ini dengan meningkatkan sholat kita, ya kan. Kemudian ciri yang kedua, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu orang-orang yang gemar berbagi, infak, ya kan. Makanya silahkan kita lihat, kita cek bahwasanya di bulan Ramadan itu pasti orang senang berbagi, ya kan. Kan silahkan kalau menjelang berbuka itu kan banyak orang yang sedekah, kasih makanan, ya kan, berbagi makanan walaupun hanya sebutir kurma, ya kan. Bahkan ada yang nasi bungkus, ya kan, karena tahu nilainya bahwasanya yang memberikan pun pahalanya sama dengan yang berpuasa, ya kan, infak, ya kan. Dan puncaknya walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, yaitu orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an. Bahkan kata para ulama, ya kan, bahwasanya kalau ada orang bertemu dengan Ramadan kemudian dia tidak berinteraksi dengan Al-Qur'an, tidak membacanya, maka hilang ruh spiritnya dari jiwanya, seakan-akan tidak mendapatkan spirit Ramadan. Karena bulan Ramadan pun bulan diturunkannya Al-Qur'an. Ramadan jadi mulia karena di situ diturunkan Al-Qur'an. Al-Baqarah 185 itu, bulan Ramadan ini saya turunkan Al-Qur'an. Maka dari itu kita maksimalkan, ya kan, membaca Quran kita, bahwasanya kita mau khatam berapa juz nih di Ramadan tahun ini, ya kan. Bahkan sekarang ada, masya Allah, ada kegiatan, ya kan, one day one juz, one day one ayat. Ya, coba kita petakan dengan teman-teman komunitas, mungkin ada yang di kampus, ada yang di keluarga, mungkin ada yang di komunitas lain sebagainya. Mungkin bisa sehari 1 juz, jadi 30 hari khatam 30 juz. Ataupun mau menghafalnya, ya kan, mau menghafalnya silahkan ditarget 30 hari mau hafal berapa juz, atau 30 juz, atau 20, atau 10. Intinya di bulan Ramadan tahun ini kita maksimalkan untuk fokus mendekat pada Allah Subhanahu wa taala, untuk fokus beribadah saja, ya kan. Ya, kita kan sudah 11 bulan nih, ya kan, dunia, ya kan. Masa kita nggak ada waktu 1 bulan saja untuk mendekat, gitu kan, untuk ingat kepada Allah, ya kan, untuk mengingat bekal kita, bekal kematian kita, ya kan. Bahwasanya kematian itu kan tidak harus menunggu waktu, tempat, dan sebagainya, ya kan. Walikulli ummatin ajal, ya kan. Setiap umat itu punya batas waktu, ya kan, disebut dengan ajal, ya kan. Fa idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika sudah datang waktunya maka tidak bisa, ya kan, barang saat kita majukan atau mundurkan. Dan dari itu kalau kita paham bahwasanya kita akan meninggal, akan wafat, bahkan kita menyolati teman kita, menyolati saudara kita, kan, dan kita akan di posisi itu, dan tidak ada bekal terbaik, ya kan, kecuali bekalnya adalah bekal takwa, ya kan, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan amal soleh yang kita penuh saat kita di dunia. Maka saya mengajak kepada seluruhnya, mari kita maksimalkan Ramadan tahun ini untuk berbekal, untuk mencari bekal semaksimal mungkin, kan. Kita jauhilah ya hal-hal yang tidak bermanfaat, ya kan, yang mengandung hal yang tidak bermanfaat kita jauhi. Kita fokus pada ibadah dekat pada Allah Subhanahu wa taala.
kan. Kalau mungkin setelah Ramadan kita bisa wafat, ya kan, dan wafat kita sudah siap bekal kita pada saat Ramadan. Dan terima kasih, saya Iqbal Isar Perdana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.